Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Bulukumba. Suku ini terkenal dengan pakaian serba hitam yang mereka gunakan setiap harinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai suku yang tinggal di pedalaman hutan. Mereka tidak terpengaruh teknologi modern. Kehidupan mereka cenderung lebih primitif dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Suku Kajang Amatoa memang dikenal sebagai suku yang memiliki gaya hidup sederhana dan taat dalam beragama. Adapun agama yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Di sisi lain, suku Kajang juga dikenal dengan ilmu doti alias ilmu gaib yang lumayan sakti. Saya tidak mengetahui kebenarannya, tapi dari artikel-artikel di internet banyak yang mengatakan demikian. Oke, mari kita ke pertanyaan utamanya. Dari mana suku Kajang ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di situ? Atau berasal dari daerah lain? Kalau iya, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah Bulukumba? Ada banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Kajang ini. Di sini, saya akan coba membahas satu persatu teori tersebut. Teori pertama, suku Kajang berasal dari keturunan Raja Goa. Ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan, dan juga menjadi yang paling kuat di antara semua teori yang ada. Suku Kajang disinyalir berasal dari keturunan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin II. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan Alauddin kala itu sedang berburu di tengah hutan. Di tengah kegiatannya itu, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Sultan Alauddin ini langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan menikahinya. Dalam cerita rakyat sendiri disebutkan bahwa sosok gadis yang ditemui oleh Sultan Alauddin II itu adalah seorang bidadari yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pasangan Sultan Alauddin ini. Singkat kisah, keduanya menikah dan lahirlah seorang anak yang bernama Lamuru. Lamuru akan menjadi Raja Goa selanjutnya, menggantikan ayahnya. Lamuru atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malikus Said ini kemudian mempunyai seorang anak lagi yang seharusnya menjadi Raja Goa berikutnya. Namun sang anak ini nampak tidak tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Si anak ini memang dikenal sebagai anak yang taat beribadah, pandai dalam urusan agama, dan punya perangai yang baik. Suatu ketika, si anak ini memutuskan untuk tidak menerima tahta sebagai Raja Goa berikutnya. Dia kemudian menyerahkan tahta tersebut kepada sepupunya yang bernama Muhammad Bakir I Malombasi, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah tahta itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin, anak dari Lamuru ini kemudian memutuskan untuk pergi menjauh ke tengah-tengah hutan. Bersamanya ikut pula beberapa orang pengikut setianya. Pada akhirnya, mereka semua menetap di sebuah hutan yang kemudian mereka beri nama Kajang. Mereka semua sepakat untuk hidup sederhana dalam hutan tersebut. Mereka menjauhi keduniawian. Mereka hanya berfokus pada ibadah dan juga kelompoknya sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kelompok ini kemudian menjelma menjadi komunitas suku Kajang Amatoa, sebuah suku yang dikenal unik dengan segala tradisi dan budayanya. Teori kedua, berasal dari Luwu. Teori kedua ini lumayan menarik juga, meskipun tidak begitu banyak orang yang yakin soal teori yang satu ini. Teori ini beranggapan bahwa suku Kajang adalah keturunan dari seorang Datuk Luwu yang bernama Datuk Manila. Datuk Manila ini kabarnya berlayar dari wilayah Luwu ke wilayah ujung selatan Sulawesi. Kapal yang digunakan oleh Datuk Manila ini memiliki sebuah ciri khas, yaitu layarnya yang berwarna emas. Layar emas tersebut disebut juga dengan nama Kajang. Dan singkat kisah, Datuk Manila dan para pengikutnya tiba di wilayah Bulukumba dan menetap di pedalaman hutan, sehingga lahirlah peradaban baru yang kemudian dikenal dengan nama suku Kajang itu sendiri. Kita melangkah ke teori yang ketiga. Teori ini menurut saya hampir sama dengan teori-teori yang ada di kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang mana dikatakan bahwa pemimpin pertama suku Kajang adalah seorang Tomanurung yang diturunkan dari langit. Ketika turun dari langit, Tomanurung ini mengendarai seekor burung yang bernama Ko Ajang. Singkat kisah, Tomanurung ini tinggal di pedalaman hutan bersama dengan pasangannya, lalu kemudian beranak pinak
hingga membentuk sebuah peradaban suku Kajang itu sendiri. Dan teori keempat, sebuah teori yang simpel, padat, dan sebenarnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teori ini mengatakan bahwa memang sejak awal suku Kajang sudah ada di situ dan tidak berasal dari daerah lain. Mereka sejak awal memang menetap, dan layaknya suku-suku pedalaman lainnya, mereka membentuk komunitas dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kalau menurut saya sendiri, teori pertama tadilah yang paling masuk akal. Meskipun ada unsur mitologinya, namun nyatanya hal tersebut tak mempengaruhi esensi dari teori pertama tadi. Bagaimana menurut kalian? Di masa sekarang ini, suku Kajang telah menjadi salah satu ikon dari Bulukumba. Suku ini memang mengisolasi diri dari peradaban luar, namun bukan berarti mereka anti dengan orang asing, karena nyatanya kita bisa berkunjung ke wilayah mereka. Selain itu, beberapa orang atau kelompok dari suku Kajang itu sendiri juga telah banyak yang pergi ke daerah lain dan meninggalkan budaya lamanya. Tak dapat dipungkiri, banyak hal yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi zaman saat ini. Suku Kajang, suku yang terkenal dengan pakaian serba hitam. Suku yang bermukim di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan budaya dan ciri khas pakaian yang sangat menarik. Di antara sekian banyak keunikan dan ciri khas suku Kajang ini, ada satu bagian yang menarik perhatian saya, yaitu apa kepercayaan atau agama yang dianut oleh mayoritas orang-orang dari suku Kajang ini. Setelah saya cari-cari di internet, ternyata jawabannya adalah Islam. Masyarakat suku Kajang dikenal sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam. Agama Islam pertama kali dibawa masuk ke Kajang oleh Datu Ritiro, salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Sayangnya, kala itu masyarakat menganggap bahwa agama Islam yang dibawa oleh Datu Ritiro ini belumlah cukup, apalagi soal syariatnya. Olehnya itu, masyarakat suku Kajang pun memadukan ajaran agama Islam dengan ajaran adat mereka yang disebut dengan istilah Patuntung. Ajaran Patuntung secara garis besar adalah perpaduan dari ajaran Islam dengan kepercayaan adat mereka. Patuntung sendiri artinya penuntun, yang berarti mencari sumber kebenaran. Salah satu nilai penting dari kepercayaan ini adalah tentang menjaga lingkungan dan juga kesederhanaan hidup. Dua hal yang sampai sekarang masih sering kita jumpai di perkampungan suku Kajang. Bagaimana kepercayaan Patuntung ini bisa muncul? Menurut penelitian yang saya baca, mengemukakan bahwa kepercayaan Patuntung pertama kali dibawa oleh manusia pertama menurut orang Kajang yang bernama Ammatoa. Kata Ammatoa ini sebenarnya bukanlah nama orang, melainkan sebuah gelar. Kata Amma ini berasal dari bahasa Konjo yang artinya bapak, sedangkan istilah Toa berarti tua atau yang dituakan. Nah, sosok Ammatoa ini datang dengan membawa ajaran yang bernama Pasang Ri Kajang, yang poin-poin utamanya mengajarkan tentang hidup sederhana, hidup bersih, sembahyang, dan beberapa ritual adat lainnya. Kepercayaan Patuntung bagi masyarakat Kajang memiliki peran sebagai tuntunan atau pedoman hidup dalam berhubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan tentu saja manusia dengan Tuhannya. Pada dasarnya, kepercayaan Patuntung ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam, di mana masyarakat Kajang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka juga biasa menyebutnya dengan istilah Turie Arakna. Bentuk penyembahan mereka adalah dengan cara mempraktekkan jene taluka, sembahyang tanga tapu, atau wudhu yang tak batal dan sembahyang yang terus-menerus. Selain itu, ada juga tapak koro atau bertapakur, dan pangan roang atau ritual doa bersama. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan Patuntung dapat dilihat dari gaya hidup sederhana masyarakat Kajang, dengan rumah yang sederhana serta pakaian yang sederhana pula. Selain itu, masyarakat Kajang juga dikenal dengan ciri khas tidak memakai sandal, dan yang paling menonjol adalah dengan menjaga lingkungan. Dalam kepercayaan Patuntung, sangat penting untuk melaksanakan sesuatu dengan niat yang tulus. Kepercayaan ini mengajarkan penganutnya untuk menyembah Turie Arakna dengan ketulusan dan dengan hati yang bersih.
Perihal ibadahnya diterima atau tidak, maka itu tak masalah. Yang penting adalah niat dan upaya maksimal dalam melakukannya. Sampai sejauh ini, kita bisa menarik benang merah bahwa kepercayaan Patuntung dan Islam memiliki keselarasan dan tidak nampak saling bertolak belakang, alias sejalan. Meski begitu, menurut penelitian yang saya baca, bisa cek linknya di deskripsi, mengemukakan bahwa dalam prakteknya, suku Kajang tidaklah mempraktekkan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi meskipun suku Kajang beragama Islam, apa yang mereka percayai sejalan dengan Islam, dalam hal ini kepercayaan Patuntung tadi, tapi dalam prakteknya mereka belum melaksanakan syariat Islam seperti salat, puasa, dan sebagainya. Meski begitu, hal semacam ini tidak berlaku di semua kalangan. Orang Kajang luar maupun yang telah meninggalkan kampungnya telah banyak yang mengikuti dan menjalankan ajaran Islam secara utuh. Jadi hal ini tidak berlaku ke semua, hanya sebagian saja. Saya sendiri punya paman yang asli dari suku Kajang, dan memang dia sudah lama meninggalkan kampungnya. Dan sehari-harinya beliau selalu salat 5 waktu layaknya orang Islam pada umumnya. Jadi ya seperti itulah. Sebenarnya zaman sekarang bukan lagi hal yang langka kalau kita melihat ada orang Islam tapi tidak sholat. Tidak perlu melihat suku Kajang karena orang-orang di sekitar kita saja banyak yang berKTP Islam tapi tidak sholat dia juga. Dan kadang masih minum ini minum itu, kadang masih makan ini makan itu. Jadi saya rasa bukan kapasitas kita di sini untuk menjudge seseorang tentang amalan agamanya. Dan sedikit tambahan, suku Kajang juga mempercaya yang namanya hari kemudian, atau yang mereka biasa sebut dengan Alori Boko. Serta percaya juga dengan ketentuan nasib atau takdir yang biasa mereka sebut dengan Turunganna. Jadi sebagai kesimpulan, suku Kajang Amatoa menganut kepercayaan Islam yang dibalut juga dengan kepercayaan adat mereka yang bernama Patuntung. Ajaran Islam dan Patuntung merupakan ajaran yang saling sejalan satu sama lain. Beberapa ajaran Patuntung seperti berpakaian sederhana, hidup sederhana, menjaga kebersihan, hingga menjaga lingkungan sangat sesuai dengan syariat Islam. Meski demikian, pada prakteknya, suku Kajang, utamanya yang Kajang dalam, yang masih sangat membatasi diri dengan teknologi, hanya mengamalkan Islam sebatas pengakuan saja. Dalam prakteknya, mereka tidak melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang Kajang yang berada di daerah luar, yang sudah mengenal teknologi dan kemajuan zaman, banyak yang telah melaksanakan syariat Islam tadi, yakni salat, puasa, dan sebagainya. Selain itu, kepercayaan Patuntung juga masih melekat dalam diri mereka masing-masing. Benarkah suku Kajang ahli dalam ilmu Doti? Sama halnya dengan suku pedalaman lainnya di Indonesia, suku Kajang memang dikabarkan dengan ilmu santet atau guna-gunanya yang bernama Doti. Nah, biasanya santet atau Doti ini dikirim karena adanya masalah pribadi. Misalnya, ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain dikarenakan mereka berbeda pendapat, atau mungkin karena orang lain itu pernah berbuat salah ke orang ini dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Meski demikian, Doti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena sekalipun ilmu Doti ini dikenal di kalangan suku Kajang, namun hanya sebagian saja orang dari suku Kajang yang bisa melakukan Doti ini. Itu pun makin hari makin sedikit jumlahnya, dikarenakan warga setempat telah mulai mengenyam pendidikan. Meskipun suku Kajang ini memang dikenal sebagai suku yang ahli dalam melakukan Doti, namun bukan berarti suku Kajang ini berisi orang-orang yang jahat atau berperilaku tidak baik. Justru sebaliknya, suku Kajang bisa disebut sebagai suku yang baik. Salah satunya adalah dengan menjaga hutan. Tahukah kalian kalau suku Kajang Amatoa menjaga hutan sama seperti halnya mereka menjaga ibu mereka. Mereka menghormati hutan serta menjaga kelestariannya. Suku Kajang adalah suku yang cinta akan lingkungan. Tentu, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan kita sebagai masyarakat modern yang telah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, namun masih kurang akhlak dalam menjaga hutan. Kebanyakan oknum di antara kita masih saja melakukan penebangan hutan secara liar, serta tidak menjaga kebersihan lingkungan kita. Membuang sampah sembarangan adalah contohnya. Balik ke masalah Doti tadi. Jadi,
Salah satu hal yang menyebabkan suku Kajang mampu menggunakan ilmu santet bernama Doti ini adalah karena mereka masih menjaga nilai, tradisi, dan adat leluhur mereka. Mereka menjaga semua ajaran dari tetua mereka, sehingga tak heran apabila ilmu-ilmu hitam seperti Doti ini pun juga masih ada sampai saat ini. Salah satu warna yang menjadi ciri khas suku Kajang adalah warna hitam. Suku Kajang sangat identik dengan pakaian yang serba hitam. Olehnya itu, apabila ada wisatawan yang hendak berkunjung ke wilayah suku Kajang, biasanya mereka akan disuruh untuk berpakaian serba hitam untuk menghormati suku Kajang. Ada makna filosofis di balik penggunaan warna hitam sebagai pakaian mereka. Warna hitam dianggap sebagai warna yang sakral dan juga memiliki makna persatuan, kesamaan, dan kesederhanaan. Disebut sebagai persatuan dan kesamaan karena warna hitam adalah warna yang netral. Tidak ada itu yang namanya hitam muda ataupun hitam tua. Hanya ada satu hitam, yakni warna hitam itu sendiri. Lantas, bagaimana proses Doti itu berlangsung? Well, dilansir dari Bombastis, mengatakan bahwa ritual Doti ini biasanya menggunakan sebuah media. Biasanya media yang digunakan berupa foto yang bertuliskan nama si calon korban. Selain itu dibutuhkan pula ayam berwarna putih dan segelas air. Nah, mula-mula foto orang yang hendak dijadikan korban itu diletakkan di bawah segelas air putih tadi. Lalu kemudian, sang dukun akan memegang ayam sambil dihadapkan di depan gelas tadi, sambil membaca beberapa mantra. Apabila ayam tersebut mati dan air di gelas berubah warna menjadi merah, maka Doti tersebut bisa dikatakan telah sukses sampai ke tempat tujuan. Doti ini dikenal sangatlah berbahaya, karena bukan hanya bisa menyerang satu orang saja, melainkan satu keluarga pun bisa terkena efeknya. Meski begitu, memang tidak sembarang orang yang bisa melakukan Doti ini. Hanya mereka yang terpilih saja yang bisa melakukannya, dan itu pun jumlahnya semakin sedikit di tengah zaman yang semakin modern ini. Dan di balik ilmu santet ini, kabarnya ada pula konsekuensi yang harus ditanggung oleh si dukun apabila dia gagal dalam mengirimkan paket santetnya. Salah satunya adalah si dukun bisa langsung meninggal di tempat. Dan tidak hanya sebatas itu, efek sampingnya bahkan bisa sampai ke anak dan keluarga serta keturunan-keturunan si dukun ini. Olehnya itu, di balik kesaktiannya, tersimpan pula resiko yang sangat besar, mengingat ini adalah ilmu hitam yang sudah pasti bermain jin di baliknya. Meski dikenal akan ilmu santetnya, bukan berarti suku Kajang adalah suku yang kejam dan jahat. Sama sekali tidak. Suku Kajang tidaklah seprimitif itu. Nyatanya, suku Kajang adalah suku yang rendah hati dikarenakan itu merupakan bagian dari ajaran nenek moyang mereka. Mereka bisa menerima orang baru, selama orang baru itu menaati peraturan dan tradisi yang ada. Selain itu, di zaman sekarang ini telah banyak warga suku Kajang yang keluar dari daerahnya dan pergi merantau ke luar kota ataupun ke luar pulau. Jadi, tidak serta-merta kita harus takut dengan suku Kajang ini.